Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ila Sabila. Saya mahasiswi dari Manajemen Dakwah Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung. Di sini kami akan menjelaskan mengenai kepemimpinan pondok pesantren, dan di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari kepemimpinan pondok pesantren. Jadi, dalam tata bahasa Indonesia, sebutan kepemimpinan itu diambil dari kata dasar pimpin. Dan kata tersebut memiliki imbuhan ke dan juga an yang menunjukkan makna perihal memimpin. Jadi, dalam tata bahasa Indonesia, pemimpin ini merupakan kata dasar dari kepemimpinan. Nah, sedangkan dalam bahasa Inggris diucapkan dengan kata leadership yang berarti pemimpin. Nah, leader ini memiliki akar kata, yaitu to lead, yang dapat dipahami dalam beberapa makna, diantaranya memelopori, mengarahkan jalan pikir dan pendapat orang lain, menuntun, membimbing, mengambil langkah awal, dan mempengaruhi orang untuk bergerak. Atau di sini itu mempengaruhi orang banyak untuk bergerak sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh pemimpin tersebut. Kemudian Wahyu Sumidjo di sini menjelaskan bahwa kepemimpinan itu memiliki 3 makna. Yang pertama itu, kepemimpinan adalah suatu yang melekat pada diri seorang pemimpin yang berupa sifat-sifat tertentu, seperti kepribadiannya, seperti apakah ia bertanggung jawab, apakah ia amanah, apakah ia disiplin, seperti itu. Kemudian kemampuannya, seperti kemampuan ia dalam bidang ilmunya, dalam mengelola lembaganya, itu. Kemudian yang kedua, kepemimpinan adalah rangkaian kegiatan pemimpin yang tidak dapat dipisahkan dengan kedudukan serta gaya atau perilaku pemimpin itu sendiri. Jadi di sini bagaimana seorang pemimpin itu menerapkan gaya-gaya kepemimpinan dalam lembaganya, seperti gaya otoriter, gaya demokrasi, seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu kepemimpinan adalah sebagai proses antar hubungan atau interaksi antara pemimpin, pengikut, dan situasi. Jadi di sini itu bagaimana seorang pemimpin itu mampu mengarahkan bawahannya, seperti itu. Nah, kepemimpinan dalam Islam. Nah, di sini yaitu di sini itu kalau kepemimpinan dalam Islam itu yaitu seorang pemimpin maupun yang dipimpinnya itu harus mampu menegakkan kebenaran yang dilaksanakan melalui prinsip kepemimpinan tersebut, yaitu melaksanakan kewajiban kepemimpinan dengan penuh tanggung jawab seorang pemimpin dan melaksanakan hak berpartisipasi bagi yang dipimpin. Jadi di sini pemimpin itu harus mampu bertanggung jawab dengan apa yang telah diamanati kepadanya gitu. Nah, dan di sini juga orang-orang atau masyarakat itu harus mampu ikut berpartisipasi dalam apa yang telah diperintahkan oleh pemimpin itu, seperti itu. Kemudian kepemimpinan dalam Islam juga berarti sebuah keteladanan dan juga motivator dari seorang pemimpin kepada orang-orang di sekitarnya. Nah, konsep kepemimpinan dalam Islam ini menitik beratkan pada fungsi positif dan transformatif, sehingga tidak mentolerir sikap kesewenangan. Sistem kepemimpinan ini seperti ini pula dipraktikkan di pesantren. Seorang kiai dengan otoritas sosial dan agamanya menjadi panutan atau teladan dan motivator bagi santri dan masyarakat di mana ia tinggal. Tidak ada orientasi untuk mendapatkan, mendistribusikan, apalagi melanggengkan kekuasaan yang dimilikinya. Jadi kepemimpinan dalam pesantren itu merupakan sikap-sikap ataupun perilaku yang akan menjadikan seorang pemimpin mampu mewujudkan tujuan pesantren dengan efektif dan efisien. Jadi di sini seorang pemimpin itu merupakan motivator dan juga teladan untuk masyarakat maupun santri di lembaganya itu. Dan di sini seorang pemimpin juga harus mampu mengelola lembaga itu dengan baik dan benar gitu. Dan di sini dengan adanya kepemimpinan, jadi seorang pemimpin itu
mampu mencapai tujuan dengan efektif dan efisien. Mungkin itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zikri akan melanjutkan materi tentang kepemimpinan pondok pesantren ya. Melanjutkan bagian tentang tipe atau gaya kepemimpinan. Tuh. Gaya kepemimpinan itu terbagi menjadi 4 menurut Abu Yazid ya. Yang pertama ada kepemimpinan autokrasi, yang kedua ada kepemimpinan partisipatif, yang ketiga ada kepemimpinan demokrasi, yang keempat ada kepemimpinan kendali bebas ya. Kepemimpinan autokrasi, kepemimpinan ini seperti ini menggunakan metode pendekatan kekuasaan untuk mencapai keputusan dan pengembangan struktur. Kekuasaan sangat dominan digunakan memusatkan kekuasaan dalam pengambilan bagi diri sendiri dan menata situasi kerja yang rumit bagi pegawai sehingga bersedia melakukan apa yang diperintahkan itu. Kepemimpinan ini pada umumnya negatif karena melalui berdasarkan ancaman dan hukuman gitu. Nah, yang kedua kepemimpinan partisipatif ya. Kepemimpinan ini lebih banyak melakukan desentralisasi atau wewenang sehingga keputusan yang diambil tidak bersifat sepihak gitu. Kepemimpinan demokrasi ya. Sekarang ketiga kepemimpinan demokrasi. Kepemimpinan ini ditandai dengan adanya struktur yang pengembangannya menggunakan pendekatan pengambilan keputusan yang kooperatif ya. Di bawah kepemimpinan yang demokrasi cenderung bermoral tinggi gitu, serta dapat bekerja sama gitu. Nah, yang keempat itu kepemimpinan kendali bebas gitu. Kepemimpinan ini merupakan kepemimpinan dalam arti kepemimpinan memberi kekuasaan penuh terhadap bawahan gitu. Struktur organisasi bersifat pasif gitu. Pemimpin menghindari kekuasaan dan tanggung jawab, kemudian menggantungkannya kepada kelompok baik dalam menetapkan tujuan maupun menanggulangi masalah gitu. Itu menurut Abu Yazid. Nah, sekarang menurut Kartono membagi menjadi 8 kepemimpinan ya, ini tipe karismatis ya, dimana tipe karismatis ini memiliki kekuatan energi, daya tarik gitu, dan pembawaan yang luar biasa untuk mempengaruhi orang lain supaya bisa mengikuti sangat besar jumlahnya itu. Nah, itu tipe karismatis. Yang kedua tipe paternalistis gitu, yaitu kepemimpinan yang kebanyakan dengan sifat-sifat antara lain gitu. Yang pertama dia menganggap bawahannya sebagai manusia yang belum dewasa. Dia bersikap terlalu melindungi gitu. Dia memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengambil sendiri gitu. Nah, terus selalu bersikap maha tahu gitu, tahu maha benar gitu. Terus yang ketiga itu tipe militeristis gitu. Adapun sifat ini yang militeristis antara lain ada beberapa, yakni lebih banyak menggunakan sistem perintah, terus menghendaki kepatuhan mutlak, sangat menyenangi formalitas dan sebagainya gitu. Nah, terus ada yang keempat tipe autokratis, dimana tipe autokratis ini mendasarkan daripada kekuasaan gitu dan paksaan yang mutlak, harus dipatuhi setiap perintah dan kebijakan ditetapkan tanpa berkonsultasi dengan bawahannya gitu. Jadi tanpa ada konsultasi langsung aja diambil keputusan oleh pimpinan pesantren misalkan gitu. Nah, tipe laissez-faire itu pemimpin tipe yang ini pada hakikatnya bukan
kepemimpinan dalam pengertian sebenarnya, sebab bahwa bawahan dalam situasi kerja sedemikian itu sama sekali tidak terpimpin, itu tidak terkontrol tanpa disiplin. Itu terus tipe yang ketujuh ada administratif, di mana kepemimpinan yang mampu menyelenggarakan tugas-tugas administrasi serta efektif. Itu sedang para pemimpinnya terdiri dari teknokrat dan administrator yang mampu menggerakkan dinamika modernisasi dan pembangunan gitu. Dan yang kedelapan ada tipe demokratis atau tipe demokrasi ya. Kepemimpinan tipe ini berorientasi pada manusia dan memberikan bimbingan efisien kepada para pengikutnya gitu. Kepemimpinan tipe ini juga menghargai potensi setiap individu maupun mendengarkan nasihat dan sugesti bawahan gitu. Nah, gitu mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kurang lebihnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajarudin Afdilah dari kelas manajemen dakwah 6B. Di sini akan melanjutkan materi tentang kepemimpinan dalam pondok pesantren dalam mata kuliah manajemen pondok pesantren. Dan kali ini saya akan sedikit membahas yaitu tentang cara pengangkatan pemimpin dalam pondok pesantren. Nanti di sini ada beberapa pembahasan. Yang pertama ada model kepemimpinan kiai dari segi caranya, cara pengangkatan itu bagaimana. Ada dua cara, yaitu kita lihat dulu dari sisi model kepemimpinan kiai, kemudian model kepemimpinan individual, dan yang selanjutnya kepemimpinan kolektif. Terus ada regenerasi dan kaderisasi di pondok pesantren. Untuk pembahasan yang pertama yaitu tentang model kepemimpinan kiai. Yaitu kepemimpinan individual. Eksistensi kiai sebagai pemimpin pesantren itu ditinjau dari tugas dan fungsinya. Jadi dapat dipandang sebagai sebuah fenomena yang unik. Ketika dikatakan unik karena kiai di sini adalah sebagai pemimpin sebuah lembaga pendidikan Islam, tidak sekedar bertugas menyusun kurikulum, membuat peraturan atau tata tertib saja, tetapi di situ beliau juga merancang sistem evaluasi, kemudian sekaligus melaksanakan proses belajar mengajar yang ada di pesantren tersebut. Oleh karena itu fungsi kiai di sini bisa dikatakan ketika kalau di suatu lembaga atau institusi ya beliau di sini ya yang memegang kendali di institusi tersebut. Nah, maka peran kiai di sini yang begitu sentral. Jadi seakan-akan pemimpin pondok pesantren tersebut itu yang memegang ya hanya satu kiai tersebut yang mengembangkan pesantren tersebut. Jadi besar atau berkembang atau tidaknya pesantren ya tergantung pemimpin atau kiainya tadi. Jadi dalam konteks di sini kiai ya sebagai pimpinan pondok pesantren. Kepemimpinan individual kiai inilah yang sesungguhnya mewarnai pola relasi di kalangan pesantren, dan itu sudah berlangsung sangat lama ya kan, dari bahkan dari Indonesia belum merdeka ya kan. Tapi kepemimpinan kiai di sini memang sangat berpengaruh membuat eksistensi pesantren itu semakin berkembang, karena pada dasarnya pesantren itu memang pendidikan agama. Oleh karena itu pemimpinnya juga harus memiliki basic pendidikan agama yang mumpuni. Kalau dilihat dari perkembangan pesantren, memang peran kiai di sini sangat penting. Oleh karena itu
dikatakan di sini model kepemimpinan kiai, yaitu kepemimpinan individual. Yang kedua itu ada kepemimpinan kolektif. Ya, kepemimpinan kiai yang karismatik itu cenderung sifatnya individual dan memunculkan timbulnya sikap otoriter mutlak kiai. Jadi kalau di pesantren itu semua keputusan itu ada di tangan kiainya atau pengasuh pondok pesantren tersebut. Jadi otoritas itu milik kiai tersebut. Tapi ini dipandang kurang baik bagi keberlangsungan hidup pesantren, yaitu terutama dalam hal suksesi kepemimpinan. Jadi kaderisasi yang dilakukan di pesantren tersebut hanya melihat dari keturunan kiai tersebut. Jadi ketika kiainya meninggal maka digantikan anaknya, terus anaknya meninggal digantikan cucunya dan seterusnya. Jadi akibat dari hal tersebutlah menyadarkan sebagian pengasuh pesantren, jadi dalam pengangkatan pemimpin atau pengasuh pondok pesantren itu harus diganti sistemnya atau model pengangkatannya. Yang selama ini berjalan hanya proses kaderisasi atau regenerasi itu dilakukan oleh kiai. Ketika kiainya sudah meninggal digantikan anaknya dan seterusnya. Oleh karena itu ada beberapa pesantren yang ingin merubah atau memang sudah menerapkan sistem kaderisasi atau regenerasi di pesantren tersebut supaya pengangkatan pemimpin tersebut itu sesuai dengan peraturan Kementerian Agama. Nah, adapun pengertian regenerasi dan kaderisasi sendiri, kata regenerasi itu berasal dari generation, bentuk kata benda yang di kamusnya itu bahasa Inggrisnya all the people who were born at about the same time. Sedangkan bentuk kata kerjanya itu generate, yang berarti to produce. Jadi ditambahkan kata re ke dalam generate menjadi regenerate. Nah, maka di kamus besar bahasa Indonesia itu regenerasi diartikan sebagai sebuah proses pergantian di dalam sebuah organisasi, lembaga, atau institusi. Maka di regenerasi di pondok pesantren ya tadi memiliki aturan sendiri tentang regenerasi. Jadi kepemimpinan pesantren itu tidak sama seperti sekolah atau institusi yang ada di Indonesia. Maka perlu di sini dirubah model regenerasi yang ada di pesantren. Di sini saya akan memberikan beberapa contoh beberapa contoh tentang regenerasi yang dilakukan oleh beberapa pondok pesantren. Kalau menurut Imam Zarkasi, beliau membedah model kaderisasi pemimpin yang dilaksanakan di Gontor. Beliau memberikan beberapa metode kaderisasi, yaitu yang pertama pengarahan, pelatihan, penugasan, kemudian pembiasaan, kemudian pengawalan, uswah hasanah, dan yang terakhir pendekatan. Di sini saya akan mengambil beberapa contoh sistem pemilihan pimpinan di pondok pesantren. Yang pertama ada di pesantren Kota Jambi, pondok pesantren Nurul Iman. Di pondok pesantren ini dari berdiri sampai sekarang itu sistem pemilihan pondok pesantren itu pemimpinnya itu dilakukan oleh beberapa orang. Sistemnya musyawarah mufakat dari beberapa guru, pengurus, dan juga beberapa orang yang berpengaruh di daerah tersebut. Bisa dari tokoh masyarakat ataupun pemerintah setempat. Nah, kemudian setelah dilakukan musyawarah, maka akan dilakukan ada beberapa tahapan dari penentuan pemilihan pemimpin tersebut, kemudian setelah itu ada penetapan SK dan sebagainya. Jadi pemilihan pemimpin pesantren di sini itu seperti suatu institusi atau lembaga yang sifatnya formal. Kemudian
di pondok pesantren As-Saad ini sama seperti di Jambi juga. Jadi kalau di pesantren lain itu pemimpinnya turun temurun dari pendiri ke anak cucu, anak turunnya, maka di pondok pesantren As-Saad ini tidak ada pemimpin yang memiliki hubungan keluarga. Jadi pola kepemimpinan di sini itu ya tidak melihat dia itu keturunan siapa, tapi tetap sistemnya itu pemilihan secara umum, dilihat siapa yang paling mumpuni di dalam kepemimpinannya. Kemudian pondok karya pembangunan Al-Hidayah itu ini pondok pesantren yang bisa dikatakan modern dari struktur kepemimpinan, karena di pondok pesantren ini itu yang memegang pondok pesantren ini itu ada beberapa orang yang ikut andil, tidak hanya kiainya saja, tetapi dari pemerintah ikut, kemudian ada eksekutif ikut, kemudian ada di situ ahli juga atau seorang praktisi di dalam bidang pendidikan. Jadi struktur kepemimpinan di pondok karya pembangunan ini itu ada seperti direkturnya. Kemudian karena pesantren ini di bawahnya pemerintah daerah, jadi pemerintah daerah di sini juga ikut di dalam struktur kepemimpinan pondok pesantren tersebut. Jadi oleh Pemda di sini beliau ikut masuk dalam struktur kepemimpinan, tetapi struktur paling atas itu dipegang oleh direktur, dipegang oleh seorang ahli praktisi. Maka ini bisa dicontoh oleh beberapa pondok pesantren yang ada di Indonesia. Jadi prosesi pengangkatan pemimpin itu tidak harus dari kiainya saja. Boleh tetap kiai di sini memegang kendali, tetapi dalam proses pelaksanaan institusi kelembagaan di dalam pesantren itu perlu dikiranya dirubah menjadi suatu sistem yang lebih modern. Karena dengan pola kepemimpinan yang seperti pondok pesantren Al-Hidayah ini, itu dirasa sistem organisasi di pesantren tersebut saya rasa akan lebih maju, tidak ketinggalan dengan pondok-pondok pesantren modern lainnya. Oke, mungkin itu cukup, sekian dari saya tentang materi kepemimpinan pondok pesantren. Ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.